Mang sebenarnya tahu dua cuma hiji kalau hijinya. Kangna tadi daunna oke. Jadi mang ngagoreng. Oke, teman-teman semua, selamat datang di Garasi 10. Ini adalah ruang alternatif. Ya, ini adalah garasi apa adanya ya. Jadi kalau pagi ya ini dipakai buat tempat nyimpen mobil. Nah, tapi kalau orang-orang udah pergi ke kantor, bapak udah pergi, ya kita sulap ini jadi ruang kebudayaan ya. Galur nu kampungkeun mapai laratan nu baheula mapai laratan nu baheula netep tempat nu pinu karepan pikeun ngontal hiji impenan garasi tempat kuring menghirup jeung urip kasucian sangkan mulus rahayu berkah salamet dikeun pangeusina nu aya di alam dunya di garasi pikeun negeri keur bumi jeung galaksi. Ya teman-teman, selamat datang di Garasi 10. Kita sekarang akan belajar tentang filsafat eksistensialisme. Rahayu berkah salamet dikeun pangeusina nu aya di alam dunya di garasi pikeun negeri geus bumi jeung galaksi. Tapi juga sekaligus mendengarkan langsung apa itu kebudayaan dari orang sehari-hari, dari mulai tukang dagang sampai orang rumah yang lagi ngobrol. Ya. Suara saya bisa ditangkap nih, Mas Agus Cahyana. Ya, jelas. Dengar, Prof. Cecep. Oh, sudah. Prof, jelas. Ya, tes sound dulu. Prof Endang, Mah, Damang. Alhamdulillah. Prof Cecep. Saya seorang suhunya. Karena Prof Wawan, Pak Siawan,
Ya, Kita mulai saja, sudah silakan. ada 63 orang ini yang kemudian bergabung. Ya, ya. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh mantra garasi, Pak, ya. Jadi mantra Anda lah tuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang Prof. Cecep, selamat bergabung maksudnya. Prof. Endang, Pak Juli, Prof. Reza, dan terutama tuan rumah Pak Setiawan Sabana. Terus nanti ada Jimbot juga yang akan membeli semacam live performance. Ya, sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu susunan acaranya. Dimulai nanti dengan pembukaan oleh Prof. Setiawan Sabana. Kemudian ada keynote speaker, Dr. Juliati Prambudi, MSN, dari Malang dan Omah Mikir. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Endang, kemudian Prof. Cecep dan Prof. Reza, dan diakhiri sebelum tanya jawab ada live performance dari Jimbot. Kemudian dari sesi tanya jawab, sesi foto bersama webinar, dan closing pamor garasi oleh Pak Setiawan. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara hari ini dengan dibuka atau memberi kata sambutan tentang pamor garasi atau itu apa, sedikit mungkin bocoran walaupun nanti dijelaskan oleh Pak Juli ya. Mangga Pak Prof. Setiawan Sabana. Baik, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, meski dalam situasi kondisi pandemi yang masih belum menentu, tapi mudah-mudahan segera berakhir. Jujur ya, bahwa ide pamor garasi ini sebagai sebuah peristiwa webinar hari ini, itu gara-gara seseorang yang suka mikir di rumahnya itu, yaitu Omah Mikir. Pemiliknya adalah Saudara Juli Jati Prambudi yang selalu bersemangat untuk berdiskusi dengan saya kadang-kadang malam, pokoknya berdiskusi tentang macam-macam deh, tentang seni, budaya, dan kehidupan. Wah keren deh, pakai kehidupan. Jadi suatu hari Pak Juli ini mengatakan pada saya bahwa garasi itu harus menyelenggarakan pamor garasi dengan mengundang banyak orang, khususnya teman-teman dari yang lulusan FSD ITB. Saya nggak tahu kenapa harus semuanya itu, bukan semuanya, banyak mengundang lulusan serupa ITB. Tapi ya mudah-mudahan kali ini tercapai. Jadi saya kira Pak Juli itu melihat garasi seperti itu, seperti sebuah pamor gitu, sesuatu gitu buat Pak Juli. Nah, ya tadi saya katakan selalu kita itu berdiskusi antara Omah Mikir dan garasi beraksi gitu kan. Yang sering sampai pada saya di luar komentar Pak Juli itu adalah misalnya kok saya itu nggak capek-capek beraksi terus dalam kegiatan-kegiatan garasi. Terus ada juga nggak bosan tuh berkegiatan seperti itu, ya tanpa henti gitu kan. Kalau Prof. Endang itu pernah komentar begini, saya sampaikan aja. Karek reureuh tos kedah cengkat deui. Leres tuh. Jadi saking terlalu seringnya, kerapnya begitu mengadakan kegiatan. Jadi ya saya tidak ada lain ketika ada masa-masa yang tinggal di rumah gitu,
masa pandemi ini ya saya mencoba menyehatkan diri dengan jalan mengadakan kegiatan-kegiatan ya. Ya kadang-kadang saking banyak atau kerap atau capek, kadang-kadang terbawa mimpi juga gitu ya acara-acara ini itu. Tapi ya begitulah gitu ya keadaan garasi dari pengalaman saya dan beberapa teman yang saya sebutkan tadi. Ya pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada pemateri yang di sini ada Prof. Cecep Rohendi Rohidi, guru saya, senior saya. Lalu ada Prof. Reza Diana Putra, guru besar dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Budaya, gitu, yang sangat aktif, progresif, revolusioner, gitu ya, sebagai ahli sejarah visual. Nanti silakan Pak Itu. Ada lipis, Mek. Melaip ya. Dah jangan nonton yang ini. Tolong di mute, ada yang masuk. Lalu di sini ada Prof. Endang Caturwati yang tidak asing lagi dan selalu bergabung dengan kegiatan di Garasi Seni 10 ini. Lalu ada ya nanti Dr. Juli Jati Prambudi sebagai pemerkarsa topik ini ya harus bertanggung jawab nanti mengklarifikasi kenapa ada tajuk seperti itu. Lalu ada saudara Jimbot. Jimbot itu tadi muncul di dalam mantra garasi ya. Tapi kali ini ada di garasi saya beneran. Jadi nanti akan mentas gitu ya live setelah acara yang tadi disampaikan oleh saudara moderator. Di sini juga saya ingin berterima kasih sekali kepada saudara Agus Cahyana yang selalu dicharter sebagai moderator karena keterampilannya mengatur alur pembicaraan dan komentar-komentar yang kreatif. Lalu juga di sini ada saudara Agung Jaka Pilar yang tidak pernah henti-hentinya juga membantu Garasi di dalam membuat kreativitas visual yang selalu menarik perhatian. Terima kasih pada hadirin yang sudah jauh-jauh dari berbagai kota begitu hadir dalam kesempatan ini, meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan kami di Garasi 10. Ya semoga acara nanti, diskusi nanti, tayangan nanti memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Pamor Garasi ini dinyatakan dibuka. Alhamdulillah. Enggak. Atur nuhun Prof. Jawan. Untuk selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Pak Juli, Pak Dr. Juli dari Omah Mikir ya. Jadi kalau Garasi tadi banyak aksinya, yang banyak mikirnya ternyata Pak Juli. Untuk itu saya pengen kita harus dengar dulu nih pamor yang dimaksudkan itu apa dan kenapa sampai hubungan dengan keris seperti apa ya. Coba nanti kita dengar penjelasannya. Mangga Pak Juli. 20 menit Pak Juli. Oke. Bisa share screen saya? Mangga Pak. Oke. Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari para kiai-kiai saya. Jadi kalau kita menggunakan terminologi atau ketradisian dari tradisi pesantren itu, keilmuan saya itu dibangun oleh sanad-sanad yang jelas. Jadi yang pertama, kalau saya didasarkan pada ilmu pendidikan seni, sanad saya itu pada Prof. Cecep Rohendi Rohidi. Alhamdulillah beliau sehat dan bisa bergabung dengan kita pada sore ini. Kemudian kalau saya mempelajari keilmuan seni rupa non-pendidikan, sanad saya berada pada Profesor Setiawan Sabana. Nah, ini adalah dua guru besar yang saya hormati, yang saya takzimi, ini bahasanya pesantren. Mudah-mudahan beliau berdua tetap sehat dan tetap mengikhlaskan waktunya untuk membimbing kita semua. Bapak Ibu semua, dan di sini juga ada Profesor Endang Caturwati, yang guru besar juga yang saya hormati. Saya juga belajar banyak dari beliau, riset-riset beliau sering saya baca, sekalipun saya orang seni rupa, tetapi juga sering membaca hasil penelitian beliau, dan bahkan saya membaca disertasinya beliau setelah menjadi buku. Saya beli itu. Bapak Ibu semua, saya diminta oleh Pak Wawan untuk mempertanggungjawabkan ide yang sebenarnya bukan semata-mata ide saya, tetapi hasil dari obrolan saya dengan Pak Wawan, karena saya merasa hari ini itu atau 2 dekade terakhir ini, apa yang disebut dengan persoalan ruang di dalam seni rupa itu kan mengalami perubahan yang luar biasa. Karena itu di dalam pembukaan diskusi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai posisi garasi seni 10 ini yang betul-betul secara batiniah atau rohaniah saya sangat melekat di situ karena saya digembleng mulai dari saya studi S2 dulu tahun 2001 saya masuk ITB, kemudian berhasil lolos keluar dari sarang G10, maksudnya Ganesha 10 dan garasi 10 yang dulu belum ada istilah garasi, ya itu masih Rebana 10, kebetulan jalan Rebana 10, kemudian juga Pak Wawan menamai tempat parkir mobilnya itu garasi 10, kemudian juga secara formal saya mendapatkan pendidikan di Ganesha 10. Jadi 3 tempat ini, 3 ruang ini saya kira saya tidak bisa melupakan ya seumur hidup karena memang itu sangat melekat dan mendasari seluruh aktivitas akademik saya sampai hari ini. Bapak Ibu semua, pamor garasi, saya mengistilahkan pamor, istilah pamor itu sebenarnya saya mengingat pada terminologi keris ya. Jadi keris itu kalau kita bicara pamor sebenarnya itu lebih menggambarkan pada kesan ornamentik pada permukaan keris ya yang biasanya itu tergambar dengan bilur-bilur putih begitu ya. Jadi garis-garis putih yang membentuk satu bentukan tertentu yang mengesankan sebuah ornamen ya yang kemudian itu sebenarnya hasil dari tempaan, pemanasan berbagai unsur logam yang kemudian membentuk satu citraan visual yang kemudian orang di dunia perkerisan menyebutnya pamor. Tetapi itu baru makna yang sifatnya denotatif lah. Jadi saya ingin melihat lebih luas lagi, pamor dalam makna yang lebih luas, dalam arti konotatif, simbolik, filosofis. Nah, dalam konteks itu saya ingin membacanya dengan perspektif mempersoalkan ruang budaya. Ya, jadi makanya di sini saya juduli pamor garasi ya antara versi dan subversi.
dalam konteks ruang budaya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita belajar seni rupa, sebenarnya persoalan ruang khususnya itu seringkali luput dari perhatian kita. Ya, kita terlalu asik melihat seni rupa itu persoalan bentuk, ya persoalan estetik dan artistik, dan itu lagi-lagi menjebak pada perspektif penyempitan dari yang sesungguhnya yang perlu dikaji di dalam seni rupa. Karena kompleksitas persoalan seni rupa itu bukan hanya pada persoalan bentuk. Nah, saya melihat ada satu kompleksitas yang jarang sekali dibicarakan di dalam forum-forum diskusi maupun seminar, bahkan juga menjadi topik penelitian, mau tesis atau disertasi, yaitu mengenai ruang. Memang kalau kita bicara ruang, sebenarnya ini banyak dikaji oleh kawan-kawan di keilmuan arsitektur. Sekalipun di arsitektur itu sendiri, kalau kita membaca secara arsitektur, persoalan ruang itu baru diomongkan secara keilmuan, secara ilmiah begitu, dan itu diteliti secara empiris gitu, itu baru abad ke-18. Itu pun mulai baru diperdebatkan di barat, ya itu di barat. Nah, pertanyaannya apakah kesadaran ruang seperti yang diperdebatkan di barat pada abad ke-18 itu di timur, ya kalau kita sementara ini kita membedakan antara barat dan timur, sekalipun dikotomi barat dan timur belakangan ini setelah postkolonial itu menjadi tidak relevan, ya kalau dulu memang kayak berhadapan-hadapan satu sama lain, sehingga barat itu sesuatu yang superior, timur itu yang inferior. Saya kira itu sekarang sudah tidak zamanan lagi kita berbicara semacam itu, apalagi sekarang sudah masuk ruang abad 21, di mana ruang itu sudah sangat sangat digital, dan kemudian semua orang merdeka untuk menyatakan dirinya di dalam ruang digital atau di dalam peradaban layar atau green culture. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi ya. Jadi ruang ini jarang sekali diminati oleh para pelajar atau mahasiswa dalam kajian seni rupa. Yang sering asik di sana, yang harus dibedah itu sekali lagi soal formalisme, simbolisme, kontekstualisme, estetika, media, teknik, gaya, aliran, genre, ya sejarah, sosiologi seni, dan seterusnya. Nah, seberapa pentingkah kalau kita mengkaji ruang itu? Nah, saya akan melihatnya seperti ini. Jadi persoalan filosofi dasarnya bahwa ruang itu adalah sebuah semesta yang dalam konteks jagat raya sulit untuk bayangkan batas-batasnya. Jadi pada awalnya manusia itu membayangkan sebuah ruang itu menyatu di dalam jagat raya atau semesta, ruang semesta. Karena itu ketercakaman atas ruang yang tak terbatas itu ya, di dalam kebudayaan, maka ruang itu kemudian diekspresikan secara simbolik itu melalui bentuk geometris itu seperti itu. Jadi ada segitiga, ada lingkaran. Jadi lingkaran itu menyimpulkan satu kesemestaan yang total, yang absolut, ya yang benar, ya benar-benar harus diimani, ya karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini sebenarnya hanya setitik debu di dalam semesta. Jadi kita ini debu yang melayang-layang di semesta, karena itu dulu dihayati oleh nenek moyang, oleh orang-orang kuno, itu dengan simbol-simbol kesemestaan itu. Nah, orang sekarang itu simbol-simbol kesemestaannya itu makin tereduksi dengan berbagai pandangan-pandangan yang bersifat materialistik. Nah, kemudian ada simbol segitiga. Segitiga itu bisa bermacam-macam konteksnya. Setiap tradisi selalu memiliki ini juga, ya. Jadi ada simbol jagat atas, jagat tengah, dan jagat bawah, ya. Dan misalkan di Borobudur juga disimbolkan pada 3 tingkatan, mulai dari Kama Datu bawah, kemudian Rupa Datu, dan Arupa Datu. Ya, terus kemudian juga dalam tradisi yang lain diistilahkan ada
Utama Angge, Mati Angge, Nista Angge, misalnya gitu di Bali misalkan. Jadi ini tiga simbol ini sebenarnya juga untuk menyatakan bahwa ruang itu juga berstrata, ruang itu bertingkat-tingkat. Ada ruang yang memang hanya di sana bersemayam roh-roh suci, ya, atau yang paling tinggi memuncak itu pada yang maha kuasa kemudian. Dan kemudian yang di tengah itu adalah ruang kosmologi, ya, kosmologi yang ada di dalam di situ ada manusia hidup di sana dengan berinteraksi antara kosmos dan theos dengan Tuhan. Dan yang di bawah itu, yang di lantai bawah yaitu adalah ruang di mana dengan berinteraksi dengan makhluk-makhluk kayak binatang, termasuk dengan budekale kalau orang Bali itu ya, dengan kala, dengan roh-roh jahat, dengan sesuatu yang mengganggu, yang negatif, energi negatif di situ. Nah, ini prinsip dasar dari kesemestaan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita melihat di dalam peradaban atau kebudayaan secara luas, kita melihat simbol-simbol itu terekspresikan secara konkret di dalam bangunan-bangunan, misalkan dalam arsitektur. Ya, dalam Mesir kuno kita melihat Sphinx, dalam Yunani kita melihat Parthenon, ya, ada simbol segitiga sayang ini runtuh, ya. Kemudian di dalam Borobudur juga kita melihat satu puncak, yaitu ada stupa yang dimana di sini tidak ada patung satupun, ya, di sini kosong di dalam ini karena ini menyimbolkan juga kesemestaan. Kemudian juga di gotik, ya, gereja gotik juga ada lingkaran, ya, ini rose window yang juga menyimbolkan cahaya ilahi, ya, jadi cahaya Kristus yang masuk ke rose window ini biasanya kan ini kaca patri kemudian masuk di ruangan itu menjadi berwarna-warni dan itu adalah cahaya surgawi. Kemudian Masjid Istiqlal misalkan ini juga menyimbolkan itu, ada kubah itu adalah irisan dari semesta yang bentuknya bulan kemudian ditumpangkan di langit-langit. Walaupun di era Romawi demikian juga sudah terjadi. Karena waktunya pendek, saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail, jadi hanya sepintas-sepintas begitu. Bapak Ibu, yang berikutnya di era kemodernan, ruang itu juga dibangun sedemikian rupa, pentingnya ruang, sehingga ruang lantas kemudian dijadikan representasi identitas dan kemodernan suatu bangsa. Jadi ruang ini misalkan Menara Eiffel di Paris, itu kalau kita melihat di sini, pasti ini kota Paris. Kemudian kalau kita melihat bangunan ini, Opera House, kita akan terimajinasi tentang kota Sydney. Ya, kalau kita melihat patung ini, Liberty, kita akan imajinasi kita akan terfokus pada kota New York. Ya, kalau kita ini, apalagi ini kita pasti kenal, ini adalah monumen nasional. Ya, oleh karena itu kesadaran ruang ini juga oleh Soekarno betul-betul diupayakan, walaupun ini dulu pertentangan politiknya luar biasa, tetapi Soekarno seorang insinyur teknik sipil sekaligus juga berwawasan arsitektural yang kuat, bersama-sama kawannya saat itu merancang sebuah monumen nasional sebagai sebuah representasi identitas dan kemodernan bangsa Indonesia, dan itu terekspresikan di dalam Monas. Nah, jadi ruang ini betapa pentingnya untuk sebagai narasi kebangsaan, sebagai narasi identitas itu untuk mengikat perasaan kita terhadap bangsa ini. Nah, ini yang saya kira masih penting. Kemudian di dalam tradisi kita juga melihat satu ruang yang dibangun secara otentik, secara privat, yang kemudian juga terkait juga dengan hubungannya manusia, alam, dan theos dengan Tuhan. Misalkan Joglo Jawa, misalkan juga di depan itu sudah menyimbolkan segitiga terpancung, walaupun ini adalah puncaknya bisa diimajinasikan karena puncak itu kosong, ya, tidak tampak, tidak terwujud, maka yang puncak ini tidak diwujudkan secara penuh, artinya hanya dipotong di seperempat dari puncak limasan seperti ini. Kemudian di tradisi Bali, rumah juga dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu yang sampai akhirnya di ruang-ruang itu ada yang ruang-ruang yang
yang untuk bersembahyang itu juga diletakkan di tempat yang terhormat, selalu di sebelah kanan belakang. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saya membaca sebuah tipologi ruang itu kira-kira kalau kita bagi itu menjadi lima hal. Jadi nanti kita bisa akan lihat seperti garasi itu nanti dalam konteks ini masuk di dalam ruang apa begitu. Dan mananya seperti apa, lalu dampak dalam konteks kebudayaannya seperti apa. Nah, ruang itu menurut ini tipologi ruang itu pertama ada ruang skala ya, atau lebih menunjuk pada mikro atau makrokosmos. Jadi ruang yang tampak ya, yang terlihat, yang terindra, yang bisa kita alami secara empiris. Kemudian dan ruang niskala, ruang yang tidak tampak, ruang yang dihayati, ruang yang behind, yang melampaui dari apa yang tampak ya. Itu yang disebut dengan metakosmos. Nah, kesadaran metakosmos ini juga makin hari bagi manusia hari ini ya, itu makin tumpul ya, makin tumpul. Karena itu kayak pemikir kayak Yuval Noah Harari itu mengajak kembali ke sini lagi sebenarnya di dalam bukunya Homo Deva itu juga tekanannya itu sebenarnya lebih kepada kesadaran kembali lagi kepada metakosmos. Bahkan Harari juga menekankan pada kesadaran metanarasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ruang itu juga dalam dimensi bisa dibagi menjadi ruang 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan di dalam tradisi dimensi itu juga bisa menjadi ada dimensi yang lebih dari 3, dimensi 4, bahkan ada dimensi 6, dimensi 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ruang yang berikutnya adalah dibagi ruang formal dan ruang non-formal. Ruang formal itu ruang yang memang ada kuasa formal di situ, yang kebenarannya itu adalah kebenaran formalistik ya, kebenaran yang karena ada kekuasaan yang diberikan kepada satu ruangan itu. Misalkan kayak kita sekolah ya, kita sekolah di ITB katakanlah itu, kita itu sedang berada di dalam ruang formal. Karena itu dulu saya itu ketika dibimbing Pak Wawan itu kombinasi antara ruang formal di Ganesha 10 dan ruang non formalnya itu di sekitar Ganesha 10 ya, bisa di kafe, bisa di rumah makan ya, bahkan sampai ke informalnya di rumah beliau, yaitu di yang sekarang disebut dengan garasi 10 itu. Karena dulu ketika saya di sana kuliah sering di sana, itu adanya ruang di situ itu ada tempat pingpong ya, ada meja pingpong, dan saya selalu bicara di atas meja pingpong ya, di samping, bukan di atas. Kalau di atas runtuh karena meja pingpongnya Pak Wawan itu kecil. Jadi kecil karena untuk melatih mungkin kepekaan bagaimana tubuh itu berinteraksi dengan bola. 5 menit lagi Pak, punten. Waduh, itu ada 25 slide. Ringkas ya. Ya, ringkas. Dan yang berikutnya ruang komersial dan ruang non komersial. Aduh, saya terlalu semangat 25 slide yang saya siapkan. Nah, sekarang singkat cerita, ruang itu menjadi seperti ini ya. Jadi kalau dalam konteks seni rupa itu, seni kesenian itu bisa bermacam-macam. Jadi mulai dari seniman sampai kepada konsumen. Ya, dan dari sini punya latar belakang keilmuan, pengetahuan, pengalaman, dan keinginan, motif yang berbeda-beda setiap ruang ini. Ya, karena itu diperlukan satu aturan main di situ. Ya, ruang sebagai versi ya, atau disebut dengan ruang ortodoksi itu punya kekuasaan semacam ini. Jadi ada kekuasaan pengetahuan formal, kekuasaan jaringan, ya, kekuasaan modal, kuasa informasi atau data, dan kuasa institusional. Ya, karena itu seniman kontemporer tidak bisa lepas dari ini sebenarnya, karena ini semua adalah jaringan seni rupa modern kontemporer yang memang mereka mengorbit di dalam ruang-ruang seperti ini. Nah, kemudian ruang itu bisa berbentuk seperti misalnya ruang kuasa historis, misalkan Museum Louvre. Ketika karya itu masuk di museum ini, maka pasti ada satu makna historis yang besar sekali di situ. Ketika karya itu dipamerkan di Galeri Nasional dalam konteks Indonesia juga akan memiliki makna yang berbeda.
Ya, ketika Anda juga melihat karya-karya di MoMA, misalkan The Museum of Modern Art, ya juga akan memiliki pengetahuan lebih besar, lebih luas, lebih tajam tentang sejarah seni, terutama seni di Eropa atau di Amerika, dan atau kemudian mereka juga menyebutnya seni dunia, ya, dan Guggenheim dan seterusnya. Nah, ini juga ekspresi ruang-ruang yang lain ya, yang misalkan Museum UHD, misalkan ini Arjok, lalu kemudian ini Macan, ya, ini Galeri Nasional. Yaitu adalah ruang-ruang representasi simbolik yang mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kiprahnya kita pelajari, kita intip, kita baca, dan pengaruhnya juga kita rasakan. Kemudian ruang dalam konteks yang berbeda, ruang pasar ya, market, art market juga begini. Jadi karya itu ya itu dikonstruksikan oleh ruang yang namanya art market ya. Ya, ini kebetulan lelang begitu ya, dan itu melelang mengkondisikan suatu karya itu harganya berapa, naik berapa, turun berapa, dan itu selalu diikuti dan diperebutkan. Kemudian ini juga ya, suatu karya juga bisa dipandang melalui berbagai infrastruktur yang melingkungi karya itu, yaitu ruang kolektor, ya, ruang media, lalu ruang galeri, ruang lelang, art auction. Ya, akhirnya juga karya seperti Mas Riyadi itu memiliki makna. Coba bayangkan kalau Mas Riyadi itu karyanya tidak ada di dalam konteks seperti ini. Saya kira juga akan hanya sebagai kanvas yang dicat gitu saja. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini Bapak Ibu malah justru akhirnya ada kecenderungan terjadi subversi atau heterodoksi dari karya, dari ruang formal tadi. Nah, ini menarik sebenarnya dibuat studi ya, karena munculnya ruang-ruang alternatif, ruang-ruang yang mensubversi, yang memberikan alternatif lain pada ruang yang formal yang sudah masif, punya kuasa simbolik yang begitu besar. Maka bentuknya bisa macam-macam di ruang alternatif, bisa rumah, bisa garasi mobil kayak di Pak Wawan itu, ya kos, lalu kos-kosan bahkan juga bisa menjadi tempat pameran, lalu bawah jembatan juga bisa, lalu mes, barak, gardu, tembok, dinding yang kosong, jalan kampung, balai desa, RW, dan seterusnya. Nah, kemudian ruang-ruang ini mengusung wacana kritis sebagai alternatif kesadaran kolektif dari yang dibangun di dalam ruang formal. Lalu terjadi produksi karya yang bersifat multimedia, multiteknik, multisimbol, dan seterusnya. Ya, masanya lebih heterogen, fungsinya itu juga lebih bervariasi, bisa fungsi sosial, edukasi, advokasi, amplifikasi, dan kolaborasi. Saya kira ini semua ada di garasi, ya, di garasi 10 memiliki fungsi ini semua. Jadi sosial, edukasi, advokasi, amplifikasi, dan kolaborasi. Nah, kalau saya katakan ini terus kemudian punya pamor dalam arti aura, pengaruh, ya bisa menginduksi keris-keris di sekitarnya, yang calon-calon keris itu yang nanti akan menjadi pamor. Saya kira karena punya fungsi yang sangat lengkap di garasi 10 itu. Juga termasuk punya jaringan ya yang terbuka, inklusif, karena pamor tidak pernah menolak orang, menolak entitas, ya inklusif, terbuka. Siapapun bisa berinteraksi dengan di garasi 10. Ya, karena itu di sana juga tidak ada strata, tidak ada patron dan klien. Sekalipun Pak Wawan itu seorang guru besar dalam konteks ruang formal, ketika di garasi juga tidak terlalu memperlihatkan keguru besarannya dalam konteks formal. Jadi dia lebih cair, lebih inklusif, menerima siapapun. Kemudian ini adalah potret dari keberpamoran garasi yang saya data, yaitu pameran-pameran di garasi. Ya, saya kira dengan ruang yang sempit ternyata Pak Setiawan bisa menginduksikan berbagai auranya itu untuk mempengaruhi kreativitas, untuk mendorong kreativitas terutama bagi mahasiswanya sendiri dan tentu juga pada dunia seni rupa secara luas. Juga mengadakan workshop, diskusi, webinar, dan seterusnya. Nah, ini pameran Pak Setiawan di luar garasi, ya, di Bentara Budaya, dan mendapatkan apresiasi peliputan yang sangat luas saat itu di koran-koran atau majalah nasional. Ini bentuk-bentuk ruang subversi yang lain ya. Jadi misalkan kayak Pak Tisna melukis di penyeberangan sungai, ini Tisna sajanya. Kemudian lalu dulu ada Cemeti, ya, sekarang Cemeti masih ada juga.
ya juga dulu sebagai ruang alternatif ketika galeri swasta sangat mengharu biru di dalam kekuasaan pasar, tiba-tiba muncul Cemeti yang seolah-olah anti market, walaupun sekarang sudah jadi market sendiri. Ya, kemudian ada ruang gerakan taring padi misalkan juga, lalu ini Pak Wawan tadi, lalu MES 55 yang juga akhirnya juga melahirkan satu tokoh-tokoh di bidang media baru, ya, dan semula hanya di MES, bekas MES-nya Angkatan Udara di Jogja. Kemudian ini juga dinding kosong menjadi ruang representasi yang lain, Nisari di Bali, dan Tubuh juga dijadikan seperti ini berbentuk subversi yang lain. Nah, ruang yang berikutnya, kalau kita lihat ini ada ruang-ruang yang menarik dalam konteks kultur bawah, ya, budaya bawah, masyarakat bawah. Angkringan itu adalah antitesis dari kafe, dari ya itu seperti ini ya. Jadi ini asik di situ. Jadi langsung bercengkerama dan makanannya ada di situ, ya, dan langsung kita bisa ambil, langsung dihitung belakangan seterusnya. Juga ini belanja tidak perlu ada daftar harga kayak di supermarket. Kalau kita masuk pasar sayur atau pasar tradisi ya langsung aja di sini, langsung pilih, langsung tawar menawar. Ya, dan juga kampung yang akhirnya sudah jadi ruang wisata yang semula kampung kumuh banyak dipermainkan dengan warna-warni di Malang itu menjadi satu destinasi baru. Nah, ini ruang pinggir jalan juga jadi ruang ketiga yang menarik karena kadang-kadang kalau malam kita dicegat oleh seorang cewek yang minta difungsikan. Tapi ini menarik dalam konteks arsitektur, pengamat kebudayaan begini, ini menjadi satu persoalan yang menarik. Nah, saya kira itu jadi kesimpulan saya, ruang garasi itu dalam konteks ruang tadi menjadi sebuah subversi yang menarik dari ruang formal kayak galeri, museum, dan seterusnya, yang mampu mereproduksi gagasan baru, ya, kemudian juga aktivitas baru, kolaborasi baru, peristiwa-peristiwa seni baru, dan juga mendidik calon-calon pemikir baru di dunia seni rupa. Mudah-mudahan Ingkang Sinuwun Profesor Setiawan Sabana selalu menjaga kita, selalu mendidik kita, dan selalu sehat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Terima kasih. Tidak tega memotongnya tadi sebetulnya karena sedang seru-serunya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab itu mengenai ruang yang kemudian kita juga berada di ruang yang baru lagi yang virtual sekarang ya. Yang mungkin tidak terbayangkan di tahun 90-an maka seperti ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Endang untuk memberikan semacam performance ya itu ya. Dan kemudian proses kreasinya seperti apa. Mangga Prof. Endang. Ya, terima kasih. 15 menit. Ya. Terus nggak sampai 15 menit mudah-mudahan ya. Ya, kali ini saya tidak akan share PowerPoint seperti biasa. Kadang PowerPoint ya pertunjukan karena permintaannya selalu macam-macam nih dari Prof. Wawan. Tapi sebelumnya saya terima kasih kepada Prof. Wawan, penggagas garasi, dan juga Prof. Juli tadi pemikir ya. Tadi apa ininya pemikir. Omah mikir. Prof. Cecep, kemudian Prof. Banyak lagi. Reza. Nah, kemudian semua yang hadir ini ya, mudah-mudahan tidak bosan bertemu dengan saya. Ya. Karena tadi saya selalu kalau diundang Prof. Wawan, aduh, menitos cengkat deh, betul. Karena memang mungkin saya satu-satunya di sini yang non seni rupa ya. Kalau tadi Pak Juli kan menyampaikan lulusan seni rupa ITB, tetapi ITB itu ada sejarah yang melekat ruang tadi dengan bapak saya. Jadi bapak saya seorang Jawa yang tinggal di Bandung, orang teknik, tetapi mempunyai gamelan. Dan teman-teman ITB sebelum punya grup Jawa, gamelan Jawa di ITB, itu latihannya di rumah bapak. Saya masih remaja waktu itu, masih akan melihat bapak saya melatih mahasiswa
ITB untuk gamelan Jawa. Jadi dengan ITB itu saya sampai sekarang masih selalu lekat karena suami ITB, mantu ITB, teman-teman ITB, anak. Jadi ruang tadi menarik ya berbicara mengenai ruang, dan ruang gamelan ini akhirnya mungkin ada resonansi yang kuat pada saya, khususnya walaupun saya orang mengenalnya saya adalah Endang Caturwati dulu penari dan karyanya banyak tari, tetapi tidak tahu mengapa ada ruang resonansi dari gamelan, dari musik yang selalu bapak saya mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa ITB, akhirnya melekat nada laras pelok, laras madenda, laras lendro secara tidak entah bagaimana ya, jadi melekat di ruang yang ada di dalam rasa dan kepala ya, sehingga kadang ketika saya ada yang minta kolaborasi, baik itu gerak maupun yang berkaitan dengan gerak itu kan ruang juga kan harus medianya tubuh ya, tetapi juga ada ruang musik yang harus mengiringi. Nah, sebelumnya kan saya belum pernah berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain kecuali unsur-unsur yang menunjang seni pertunjukan, musik, busana, lighting, dan sebagainya. Kemudian berkolaborasi dengan penyair, mengubah lagu, dan yang kemarin saya anggap fenomenal ya, karena dengan kolaborasi dengan Prof. Wawan, dengan kertas-kertas yang tadinya saya tidak tahu ini kertas diberi kertas dengan ukuran kecil sampai ukuran yang panjang tuh seperti apa, akhirnya menjadikan kolaborasi membuat variabel ruang-ruang yang tak terhingga, ada desain-desain tertunda, ada ruang-ruang yang membentuk seperti bunga dan lain-lain, itu juga ruang tersendiri apabila nanti dianalisis secara khusus oleh teman-teman seni rupa, ada beberapa desain-desain yang menjadikan ruang atau seni rupa yang unik ya. Nah, kali ini saya ingin membicarakan mengenai proses ruang tak terbatas ya. Kaitannya dengan tadi, kalau tadi kan ada hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ini kaitannya juga seperti itu ya, bahwa salah satu wujud spiritualitas seni itu adalah resonansi kemanusiaan, hablum minannas. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya ujuk-ujuk diminta oleh teman di Jakarta, bikin lagu dong tentang Palestina. Waduh, saya sedang sibuk sekali gitu. Terus kan saya harus menciptakan puisi segala. Kemudian saya cuma iseng-iseng, bagi dong puisinya, tidak sampai 5 menit, mungkin karena ini ada tangan-tangan ya, hablum minallah ya, tangan dari Allah juga. Puisi ujuk-ujuk datang tidak sampai 5 menit, dan saya ketika membaca syair itu saya ingin menangis ya. Betapa di situ ada nasib manusia yang betul-betul sangat apa ya? Saya membandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia, walaupun Indonesia pada waktu itu banyak sekali hal-hal yang menjadikan manusia itu tertindas atau terluka, tetapi ini luar biasa. Saya menangis membaca ya, judulnya Senandung Palestina. Di situ baru saya membaca, ku dengar lirih rintih suara gema takbir pembasuh sukma, desing dan dentam angkara merampas jiwa insan tak berdosa, dan lainnya. Saya merinding. Kemudian saya ingin menangis, terbayang kalau itu adalah saya, anak saya, cucu saya, teman-teman saya yang mendapat kondisi ya, mendapat, sampai bakat tingku terharu yang mengalami penderitaan seperti itu. Akhirnya begitu saya sibuknya, langsung teng si kata-kata itu menjadi suatu nada-nada. Dan saya sudah tidak bisa ditunda lagi kalau sudah ada inspirasi ya, karena itu terkait dengan perasaan juga. Saya memanggil tukang yang selalu mengiringi saya musik. Saya bilang ini nggak usah pakai musik yang lain-lain, cukup ada dentingan gitar dan
suatu kekuatan justru nanti ada di nada-nada yang saya keluarkan. Ada nada seperti salendro, ada nada seperti seriosa. Saya sendiri nggak tahu, itu semuanya ujuk-ujuk keluar begitu saja. Dan akhirnya tidak sampai 15 menit, lagu itu ujuk-ujuk jadi ya. Saya share kemudian ke Jakarta, ini cukup nggak rekaman, karena rekaman di rumah. Cukup katanya. Langsung dia membuat video dan tidak sampai 24 jam jadi. Dan itulah proses kreatif ya. Jadi proses kreatif ternyata tidak harus melalui inkubasi yang lama ya. Begitu ada datang, begitu ada inspirasi, ada ide, kemudian kita dengan mengerjakan dengan hati yang tulus, akhirnya jadilah. Mangga seperti ini silahkan. Jadi tidak usah banyak saya untuk menerangkan. Videonya sudah ada ya di panitia dan sudah ada juga di YouTube. كن عونا ومعينا لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى يا الله. Sanajan henteu nyorangan dan di bentang numarna baris ramisan nyinglarkeun keur melang laos kaditu los kadieu tepugu nu diteang kuring pasrah kana mangsa di sorang ku dengar lirih rintih suara gamah tapi mama susukma desing angkara merampas jiwa insan tanpa dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang kehilangan rasa, merampas asa dengan paksa, menebak nokta di alam angsa ketika doa arungi angkasa. Palestina bertabur duka, damai sukma terkoyak
Oh Tuhan, selamatkan Palestina, alirkan damai-Mu pada semesta. Oh Tuhan, selamatkan Palestina, alirkan damai-Mu pada semesta. Ya, demikian tadi saya menyanyinya pada waktu itu juga tidak tahan ya sambil meneteskan air mata. Jadilah seperti ini. Ini rekaman di rumah, bukan rekaman studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Endang. Jadi tadi hubungan dengan proses kreasi yang tidak perlu lama. Cukup 15 menit. Ya. Ya, Alhamdulillah bisa dilancarkan semuanya. Untuk berikutnya saya persilahkan Prof. Cecep yang akan membahas tentang potensi garasi dalam perubahan sosial budaya. Mangga, Prof. Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya agak kikuk ini ya diminta bicara dalam suasana yang tidak akrab suasananya ya. Nah, tapi di hadapan kawan-kawan, ya, sahabat-sahabat bekas mahasiswa saya yang sekarang jadi sahabat saya itu menjadi tali mempererat tali silaturahmi lah, intinya itu ya. Jadi saya melihat tadi sudah ada beberapa bahasan yang sangat kompleks itu ya dibahas oleh para pembicara yang pertama, Dr. Juli. Kemudian yang kedua saya kira juga sudah menyampaikan gagasannya ya, Prof. Endang. Saya menikmatinya Prof. Endang dengan baik ya apa yang dikemukakan itu. Nah, giliran saya untuk menyampaikan materi seperti yang disampaikan tadi, judulnya adalah potensi adaptif ya, garasi 10 dalam konteks perubahan sosial budaya. Saya kira ini konteks yang mungkin agak sangat spesifik ya, khusus ya dalam pengamatan saya yang berlatar belakang di bidang antropologi. Jadi ini saya kira itu yang ini sangat khusus, itu yang pertama ya. Jadi tatapan saya untuk melihat garasi 10, mungkin saya akan melihatnya sebagai mana biasa orang-orang antropologi melihatnya ya, dengan menggunakan definisi-definisi yang didefinisikan atau dibuat oleh orang-orang antropologi ya. Jadi bukan kebudayaan dalam pengertian yang amat luas secara filosofis, tapi yang biasa dilakukan oleh orang-orang antropologi. Sekarang itu untuk membatasi pembicaraan saya ya, karena selain waktu yang singkat juga saya kira materi yang dibicarakan juga ini seharusnya saya harus merenung dulu ya untuk memahami keseluruhannya. Tapi apa boleh buat, saya akan menyampaikan beberapa hal yang inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Jadi, untuk memulainya saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan Prof. Setiawan Sabana ini bukan kenal baru-baru ini ya, atau bukan kenal sejak di ITB, tetapi jauh sebelum itu ketika Prof. Setiawan Sabana kelas 1 SMP ya, saya waktu itu sudah kelas 1 SMA bermain pingpong sama-sama dalam satu klub besar di Bandung ya. Nah, kemudian saya pertemanan itu terus berlanjut ya, di dalam dunia perpingpongan. Jadi kuncinya adalah pingpong di sini ya, saya dengan Pak Wawan itu ada dekatnya. Pada waktu itulah saya dengan Pak Wawan sudah mulai melihat permainan, strategi bermain di dalam pingpong, ya, trik pingpong, strategi untuk menyiasati segala macam dengan pingpong. Jadi dunia saya dengan dunia Pak Wawan. Nah, terus kemudian setelah itu saya menginjak ke perguruan tinggi ya. Prof. Setiawan ini menghilang dari
pertemanan dengan saya, ya ternyata konon katanya ini kuliah di ITB waktu itu. Nah, saya kuliahnya di IKIP Bandung, di pendidikan seni rupa. Menghilang, saya menjadi pemain Jawa Barat, ya, Pak Wawan menghilang dari perpimpongan. Nah, jauh setelah itu baru ketemu lagi saya kurang lebih tahun-tahun 1990-an dengan Pak Wawan itu selepas saya lulus S3, ya saya lulus S3 di UI di antropologi, saya ketemu dengan Prof. Setiawan Sabana. Ya waktu itu Prof. Setiawan Sabana pembantu dekan 1 kalau tidak salah nih. Nah, di itu ya. Saya ketemu ngobrol sana, saya di waktu itu datang ke sana itu untuk meminta bantuan ujian kepada Pak Sanento Yuliman untuk menguji disertasi saya. Tapi pas saya ujian, waktunya ujian, Pak Sanento itu meninggal gitu, meninggal. Akhirnya saya mencari lain penggantinya yang baru lulus waktu itu, yaitu Prof. Primadi Tabrani. Prof. Primadi Tabrani kemudian menjadi penguji saya. Nah, sejak itu saya hubungan dengan Prof. Tabrani itu menjadi erat dan saya diminta untuk mengajar di S2 ITB. Sambil waktu itu juga ada program baru S3 yang baru tuh dibuat juga. Jadi saya mengajar di ITB waktu itu. Pak Setiawan Sabana waktu itu menjadi salah satu mahasiswa di ITB itu ya dalam program ini ya. Nah, di sana saya tidak tahu bagaimana mulainya waktu itu ya, tapi yang saya ingat itu mungkin karena ada apa ya unsur kimiawi yang relatif sama gitu ya, sehingga cocok gitu. Pak Prof. Setiawan Sabana meminta saya menjadi pembimbingnya untuk penulisan doktornya. Nah, saya kira ini yang menjadi penting sehingga kami berdialog, berdiskusi banyak ya untuk mengenalkan beberapa hal yang saya bawa ya dari bidang saya, kebudayaan. Jadi saya membawa Prof. Setiawan Sabana kemana-mana deh untuk mengenal kebudayaan sendiri, karena orientasi Prof. Setiawan Sabana pada waktu itu keluar. Nah, saya lihat. Dan mulailah Pak Setiawan Sabana melihat yang ini. Sekalipun saya tahu betul bahwa keinginan, kerinduan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda lama ini sangat kuat di dalam diri Prof. Setiawan Sabana. Nah ini saya lihat begitu. Jadi saya ada pertemuan di sana. Kemudian Prof. Setiawan Sabana berhasil ya lulus waktu itu, dan saya terus ke Malaysia, yang lama ke Malaysia, lama di Malaysia, yang ketemu lagi dengan Prof. Setiawan Sabana ya. Karena waktu saya di Malaysia juga mengajar itu juga saya tetap mengajar di ITB tetap. Nah, jadi dalam 1 semester itu 2-3 kali saya datang untuk mengajar di S3 waktu itu ya. Luluslah kemudian Prof. Setiawan Sabana selesai, dan waktu itu Prof. Setiawan Sabana waktu mau selesai itu akan menjadi dekan juga ya waktu itu. Saya masih ingat betul ya, saya diminta konfirmasi dan diminta juga oleh Pak Primadi ini, bisa tidak Pak Prof. Setiawan Sabana ini jadi dekan. Saya masih ingat betul itu untuk jadi dekan. Saya katakan kalau dilihat ya, sepanjang pengamatan saya kenal dia yang bersangkutan, dia mampu untuk mengatasi dua-duanya, baik disertasi doktornya maupun menjadi memimpin sebagai dekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, maka jadilah Pak Prof. Setiawan Sabana itu dekan. Nah, ini yang saya kira ini sangat melekat kuat ya di antara saya dan ini ya, ke dalam berbagai hal menjadi begitu dekat ya. Pendekatan kebudayaan saya sudah mulai merasakan bahwa inilah yang nanti mungkin akan membawa wawasan baru ya di ITB waktu itu ya, karena metode penelitian segala macamnya masih orientasinya masih belum jelas di ITB. Saya membawa itu harusnya menjadi kayak ini ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, ini Pak Wat secara pribadi juga dekat-dekat dengan saya ya, kehidupan pribadi yang berumah tangga juga dengan saya dekat. Ya, jadi orientasi sama saya waktu itu ketika merespon situasi sosial budaya di Indonesia tahun 98, saya memiliki forum juga seperti di sini Garasi 10 itu, forum
di Bukit Stonen ya, di rumah saya itu juga di tempatnya di garasi. Pada waktu itu Pak Wawan pernah datang juga beberapa kali ke tempat diskusi saya, dan Pak Wawan tertarik ini kan kalau diterapkan di rumah saya juga akan bagus ya, Pak Wawan. Saya mendorong itu waktu pendiriannya segala macamnya, saya datang juga ke Pak Wawan, dan saya melihat justru forum saya semakin mundur, karena waktu itu responnya adalah respon terhadap Orde Baru ya waktu itu. Nah, kemudian setelah kesini adalah respon-respon yang buntut dari itu masih terus diperbincangkan. Ya, akhirnya kami buntu dalam berbagai hal, yaitu dalam ide orang-orang sudah pada lulus gitu ya, yang S3, S2 dan sudah pada kerja, dan saya sendiri juga sudah mulai aktif ke sana sini, menjadi berkurang keaktifannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar itu, yang pertama adalah satu itu adalah pingpong ya, kemudian yang kedua adalah seni rupanya ya, dan yang ketiga itu adalah saya kira yang hubungan yang lebih dekat lagi, hubungan kemanusiaan ya, yang dilandasi oleh kebudayaan yang sama. Saya dengan Pak Wawan sama-sama orang Sunda. Saya kira ini menjadi bagian penting dari apa yang menjadi berdirinya berdiri atau tetap menjadi pamornya Garasi 10 itu. Oleh karena itulah saya melihat ya Garasi itu dari aspek itu, ya dari 3 aspek itu. Nah, saya ingin melihat ini, jadi yang pertama ya. Jadi Garasi ini, kalau saya lihat Garasi 10 ini satu pranata ya, yang dibangun oleh individu yang memiliki kebutuhan kultural yang sungguh-sungguh kebutuhan kultural ya. Jadi, bukan hanya kebutuhan estetik, bukan hanya kebutuhan seni, bukan hanya kebutuhan intelektual, tapi kalau menurut saya ada kebutuhan yang menyeluruh, kebutuhan yang ada pada diri Prof. Setiawan Sabana, yaitu kebutuhan kultural ya, menjadi manusia. Nah ini kalau saya lihat Garasi 10 ini merupakan satu cerminan atau refleksi dari kehadirannya ya sebagai manusia ya, untuk menjadikan dirinya bermartabat. Sekira ini yang menjadi bagian yang penting ini. Jadi apa yang menjadikan itu potensi itu ya, karena itu potensinya saya kira itu ya yang jadi kemampuan Pak Wawan untuk melaksanakan sesuatu ya, dan mencoba dalam pikirannya ya, kalau saya lihat seperti halnya orang Sunda pada umumnya ya, kemampuan di dalam melestarikan kebudayaannya itu dan juga dalam kebudayaan yang lainnya, tapi dalam kebudayaan Sunda sangat menonjol ya, terutama yang dalam kultur perkotaan itu yaitu strategi adaptifnya, selain juga tetap mencintai kultur nilai-nilai yang lama, kebijakan-kebijakan lokal, tetapi juga kemampuan atau potensi untuk mengubah sesuatu itu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sangat besar. Ini yang saya kira ini. Jadi strategi adaptif itulah yang menjadikan panduan itu. Ya, jadi saya melihatnya apa yang menjadikan Garasi 10 itu tetap, yaitu adalah kemampuan beradaptasinya. Ya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan ya, yang perubahan-perubahan yang terjadi ini ya, ini saya lihat ketika di dalam berbagai forum diskusi yang seperti yang saya katakan itu melempem dalam berbagai hal, terutama dalam kaitannya dengan masa pandemi ini, ternyata Garasi 10 itu mampu memainkan peranannya dengan strategis ya, dan mampu memanfaatkan kemahiran-kemahiran yang ada atau kecerdikan yang dimilikinya itu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Ini yang menjadi bagian dari potensi itu. Tadi saya katakan bahwa inilah kebutuhan Pak Setiawan Sabana ya, yang terekspresikan dalam kepranataan Garasi 10 ini. Ya, jadi dengan demikian ya, saya juga melihat bagaimana Pak Setiawan Sabana itu dapat menghimpun orang, ya, dapat membuat jaringan dengan berbagai lingkungan, ya. Ini sehingga menjadikan Garasi itu menjadi utuh. Ya. Ketika ruang tadi disampaikan oleh Dr. Juli, ketika memanfaatkan ruang itu dia mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Dan apalagi dalam dunia maya ya, dalam artinya dalam kebutuhan yang secara virtual ini sangat kalau saya lihat itu sangat maksimal dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Ini saya melihat sangat baik sekali. Jadi saya kira ini ada potensi yang ada di sini ya. Tambah-tambah saya kira Pak Prof. Setiawan Sabana ini mendapat dukungan, mohon maaf ini ya saya mengikut yang lainnya dari keluarga ya, anak misalnya ya, kemudian ya dan ibu almarhum dan ibu sekarang ini saya kira ini menjadi bagian dari dukungan-dukungan untuk kegiatan Pak Wawan sehingga menjadi bagian yang menjadikan selalu tergelitik ya untuk membantu membina membangun bangsanya ini ya, dengan cara pandangnya yang terbuka yang ini ya, ini saya kira menjadi bagian dari apa yang disebut tadi pamornya itu. Nah, jadi pamornya itu tercipta karena itu. Jadi kalau saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama Pak Prof. Setiawan itu mampu memanage, mengelola ini dengan baik ya, Garasi 10 ya, secara khususnya mampu memanage ini dengan baik dengan menggunakan strategi manajemen pingpong. Ya, tiktok tak itu ya, bola muter sini, bagaimana melawannya ya, mematikan musuh kemana bolanya harus diarahkan. Ini bagian dari strategi pingpong. Ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya, ini yang menjadi dasarnya yaitu terekspresikan melalui karya-karya seni. Ya, ini seni di sini memainkan peranannya sebagai fokus dari apa yang menjadi Pak Wawan, menjadi kegiatan Pak Wawan, sekalipun juga Prof. Setiawan Sabana ini secara kultural ini lengkap ya, artinya segala sesuatu dibicarakan di sini secara terbuka, tetapi fokus keseniannya itu sangat kuat untuk menjadi bagian dari refleksi dari rumah ini, Garasi 10 ini. Ya. Dan yang ketiga tadi saya katakan itu adalah kebudayaan. Strateginya itu ada strategi kultural, strategi beradaptasi dengan apa yang ada itu. Saya lihat bukan hanya dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berbagai hal, Pak Wawan itu sangat baik ya, sangat canggih kalau menurut saya itu dalam mengatur strateginya ini, sehingga kalau saya lihat ini setiap orangnya akan selalu terkesan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Wawan ini. Sekali ini saya bukan puja-puji, sanjungan-sanjungan yang subjektif, tapi juga sekalipun subjektif dari persepsi saya, tapi saya kira ini kena saya juga dalam beberapa hal yang objektif karena saya juga ada dalam bidang keilmuan. Jadi saya tidak berniat untuk berbicara secara ilmiah nih Pak Wawan, walaupun tetap bingkainya itu ilmiah. Ya. Kehidupan Pak Wawan itu mirip juga dengan saya Pak Wawan ya. Nah, mudah-mudahan saja apa yang kita lalui ini dalam kehidupan ini mendapatkan barokah ya. Yang ini ya, jadi saya berbahagia sekali ya dengan Pak Wawan ini, sehingga hampir seingat saya ya, hampir semua tokoh di ITB yang mengambil S3 itu saya pernah membimbingnya. Ini juga saya kira kesempatan yang luar biasa yang dibuka pada waktu itu oleh Pak Primadi dan diyakinkan oleh Pak Wawan, Pak Virus waktu itu. Inilah yang ini ya, bahkan dalam beberapa kali kan itu saya akan dicoba ditarik ke ITB itu untuk mengajar di sana, tapi mungkin karena tidak jodoh di sana sehingga saya tetap di UNES. Ini saya kira itu yang menjadi bagian dari apa yang ingin saya sampaikan. Selamat Pak Wawan, selamat Garasi 10, semoga semakin berjaya, ya, semakin berpamor. Ya, ini pamornya sudah ada, terus semakin berpamor di masa yang akan datang. Insya Allah saya sepanjang yang saya bisa ikut membantu berbagai kegiatan ini, ya, ini saya akan membantunya dengan baik. Dan insya Allah juga saya, bukan hanya saya, mahasiswa saya yang lain-lain, mungkin kenalan saya yang bisa saya ajak, saya akan mencoba membantu apa yang saya bisa supaya Garasi ini tetap jalan. Ini jalannya sudah bagus ya, sudah ada pada ini sudah
sudah dikenal di mana-mana. Ini saya kira ini menjadi bagian yang penting ya. Susah untuk menjadi hal seperti ini ya. Nah, demikian Pak Mas Agus Cahyana. Pak Agus, saya cukupkan begitu ya. Iya, terima kasih Prof. Cecep. Jadi ada sesi lain dari Pak Wawan. Tidak ada 20 menit kan? Belum, baru 15 menit ini udah pas. Ya. Nanti tanya jawab. Pak Wawan kalau ada tambahan. Iya. Oke, terima kasih Pak Prof. Cecep. Jadi kita bisa tahu ternyata hubungannya begitu dekat walaupun sempat menghilang di arena pingpong ternyata Pak Setiawan ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Reza untuk menyampaikan mengenai disrupsi sejarah. Enggak, Prof. Reza? Enggak, terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersilaturahmi hari ini, sore ini. Apalagi ini saya ketemu dengan orang tua saya, guru-guru yang sangat saya hormati, Kang Prof. Setiawan Sabana, juga Kang Prof. Cecep, sudah lama tidak bertemu nih dengan Kang Prof. Cecep, juga Cek Prof. Endang dan Mas Dwi, ya, saya kira terima kasih, dan juga teman-teman semua yang hadir dalam webinar pada sore ini. Dan tentunya silaturahmi itu menjadi semakin bermakna karena kembali pada kesempatan ini saya ingin kita semua diminta untuk berkontemplasi tentang apa interaksi kita selama ini dan kawan-kawan, khususnya bicara tentang yang namanya generasi 10. Nah, tentunya saya mencoba melakukan internalisasi itu semua, Bapak Ibu teman-teman semua, termasuk khususnya dalam kaitan dengan disiplin ilmu yang saya geluti. Jadi kalau tadi Prof. Endang bicara bukan satunya bukan seni rupa dan desain, kita sama, Prof. Endang. Saya apalagi dari sejarah. Terus saya menjadi bagian yang menjadi keluarga besar dari seni rupa dan desain ITB, karena saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir di sana, dan bahkan saya bisa menjadi studi dari program seni rupa dan desain itu, dan juga alhamdulillah menjadi pintu masuk saya untuk sekarang meraih jabatan guru besar. Pada kesempatan sore ini tentunya Kang Wawan yang sebagai penggagas penggiat dan auranya dari garis 10, saya menghadirkan juga mahasiswa saya, Prof. Wawan, ada yang S1 saya, S2, dan bahkan masuk S3, termasuk moderator abadi garis 10 ini, Kang Agus Cahyana. Nah, saya kesempatan ini, Bapak Ibu teman-teman, ingin berbicara tentang dari perspektif keilmuan sejarah, tentunya bagus saya bisa sharing ini ya. Ini bisa ditutup dulu, ini share screen-nya ya. Oke. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik, saya memberikan judulnya tentang disrupsi sejarah, sebuah refleksi atas eksistensi ilmu sejarah. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau saya sebagai sejarawan sekarang, saya termasuk sejarawan yang sungguh gelisah dalam melihat perkembangan ilmu sejarah. Dari sejak saya mahasiswa, saya menjadi dosen, dan hingga saat ini. Dan kegelisahan itulah yang menjadikan saya selalu berupaya untuk bagaimana membangun aura dalam diri ini agar mampu menjadi sebuah daya hidup bagi tentunya disiplin ilmu yang saya geluti. Dari kegelisahan demi kegelisahan itu tentunya saya merangkak. Kegelisahan pertama itu akhirnya saya melahirkan sebuah gagasan di mana saya berhasil memikirkan tentang sebuah bisa dikatakan pendekatan di dalam ilmu sejarah melalui pendekatan sebenarnya oral history. Jadi yang namanya sejarah lisan. Sejarah lisan itu tentunya lahir juga dari sebuah kegelisahan tentang dinamika perkembangan sejarah pada masa itu, pada abad 20, khususnya pada dasar-dasar terakhir abad 20. Kemudian memasuki akhir abad 20 dan memasuki akhir 20 dan awal abad 21. Maka kegelisahan itu kembali muncul serupa dengan dinamika yang terjadi berupa perkembangan teknologi yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan saat itu juga saya tengah menyandang jabatan atau amanah sebagai pemangku dekan, tapi jabatan pemangku dekan itu juga tetap tidak menghentikan kegelisahan demi kegelisahan tentang bagaimana membaca ilmu sejarah. Kekhawatiran muncul karena dinamika perkembangan teknologi sangat luar biasa ini. Dalam pikiran saya itu bisa jadi akan menyebabkan disiplin ilmu sejarah menjadi disiplin yang kemudian menjadi tidak diperlukan lagi.
bahkan ditinggalkan karena dianggap sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman. Konteks itulah yang kemudian menjawabkan saya berpikir apa yang harus dan saya lakukan. Maka jawabannya tidak lain, kemudian saya itu masih S2, maka saya berpikir bahwa saya harus berupaya bagaimana menjadikan kelak studi lanjut saya menjadi studi yang mau menjawab kegelisahan itu. Dalam konteks itulah kemudian saya berupaya mencari tentang di mana dan kemana saya harus berlabuh untuk menempuh studi S3 ini. Dari berbagai pilihan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, begitu banyak pilihan-pilihan yang ada. Tapi tentunya saya perlu mencermati di antara itu pilihan mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan saya. Dalam situasi seperti itulah saya bertemu dengan seorang guru besar yang sangat luar biasa. Seorang guru besar yang saya itu diberikan juga oleh Pajajaran untuk turut mengembangkan sebuah program magister yang tengah dibangun di Unpad, yaitu program magister museologi. Dan beliau guru besar Seni Rupa dan Desain yang sekarang ada di hadapan kita, yaitu Kang Prof. Setiawan Sabana. Pertemuan saya dengan beliau menjadi sebuah pertemuan yang sangat mengesankan bagi saya saat itu. Karena beliau sebagai seorang guru besar, tapi memiliki bisa dikatakan sifat-sifat yang sangat egaliter. Kalau tadi yang menyatakan barangkali Kang Prof. Cecep dengan kesederhanaannya dan tentunya dengan keterbukaan pemikiran-pemikirannya, maka itu yang saya temukan. Saya kemudian berkesempatan berdialog, berdiskusi dalam berbagai kesempatan dengan Kang Prof. Setiawan Sabana, terutama pada beliau hadir di kampus Jatinangor untuk mengajar dan tentunya membimbing para mahasiswa program magister museologi, sebuah program magister yang diinisiasi atas kerjasama Unpad saat itu dengan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari program magister lahir tentunya banyak magister yang sekarang tersebar di berbagai daerah di seluruh tanah air. Beberapa di antara menjadi orang-orang yang memiliki posisi penting di dalam pemerintahan. Nah, pertemuan dengan Prof. Setiawan inilah yang kemudian membuat saya kemudian banyak berdialog juga tentang apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kegelisahan itu. Dari cerita, dari diskusi itu kemudian dia terpikir atau muncullah gagasan tentang bagaimana mendekati, merelasikan ilmu sejarah dengan ilmu seni rupa dan desain. Saya kemudian belajar, banyak membaca, dan saya menemukan ada sebuah hal yang sangat menarik. Bahwa dalam konteks seni rupa dan desain ini, ada sebuah metodologi yang selama ini tidak bisa menjadi sebuah keterbelengguan sejarah untuk melakukannya, yaitu metodologi visual. Selama ini kalau bicara ilmu sejarah, maka seringkali yang namanya ilmu sejarah itu hanya terfokus pada sumber-sumber tulisan, sumber-sumber benda, dan kemudian sumber lisan. Daripada saya dihadapkan dengan sumber visual, seakan-akan sejarah tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana melakukan rekonstruksi, melakukan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itulah kemudian ada sebuah metodologi. Pada saat saya hadir, saya berdiskusi berdialog dengan Prof. Setiawan Sabana yang mampu menjawab kebutuhan itu. Maka sejak itu mulailah ketertarikan saya untuk menjadikan ITB sebagai tempat saya berlabuh melanjutkan studi S3. Dan persentuhan itu menjadi semakin intens, Bapak Ibu teman-teman semua. Pada saat saya kemudian diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan kerja bersama Prof. Setiawan Sabana. Perjalanan kerja yang cukup mengesankan selama kurang lebih 2 minggu hingga 20 hari dengan kita di Paris, ke Prancis, kemudian ke La Rochelle, dari Paris kemudian ke La Rochelle. Ini foto di sini foto yang saya kira akan selalu membuat saya kadang-kadang meneteskan air mata. Kalau tadi lihat filmnya Prof. Endang Satu Wajah Palestina, saya sangat tersentuh, terharu sekali. Saya pun sama. Kalau yang melihat foto ini, saya melihat ini ada sebuah momen yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan saya. Karena ini menjadi masa-masa di mana saya melanjutkan intensitas saya berdiskusi, berdialog dengan Prof. Setiawan Sabana berkaitan dengan disiplin keilmuan saya di sejarah. Bahkan selama di Paris inilah kemudian, ini pada tanggal 10 Maret 2007, pada saat kami